Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi saudaraku Senin Legi dimanapun Anda berada. Nanggapi komentar ya subscriber kita kaitannya dengan kenapa ya, weton Senin Legi itu sulit mendapat pekerjaan. Nah, ini perlu kita analisa ya. Kita analisa dulu, kita deteksi dulu ya. Nah, penyebabnya apa? Apakah lowongan kerjanya tidak ada? Penyedia lapangan pekerja tidak ada, alias tidak ada lowongan kerja. Nah, ketika itu terjadi, maka 100% ya Anda ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan ya, karena tidak ada lowongan. Tapi saya rasa untuk lowongan kerja ya, setiap daerah, setiap masing-masing daerah itu ada ya. Anda coba buka job street itu ya. Nah, itu ada kualifikasi apa yang Anda inginkan, tinggal Anda ketik ya, daerah mana. Nah, itu. Nah, selanjutnya ketika sudah Anda menemukan ya, sudah apply ya, sudah memasukkan lamaran ke sana kemari. Nah, ternyata kok tidak dipanggil. Nah, kita telusuri lagi gitu, kompetensi Anda. Ya, apakah memenuhi kualifikasi ya, yang disyaratkan oleh perusahaan tadi ya. Nah, misalkan jenjang pendidikan, misalkan pengalaman ya. Misalkan Anda melamar bagian logistik pergudangan misalnya, ya, pengalaman Anda pergudangan harus ada. Kalaupun tidak Anda, berarti Anda melamar sebagai operator. Nah, ini pun masih istilahnya 50-50 ya, antara diterima dan diterima. Tapi ketika Anda niat, saya yakin ya, misalkan ya selama di sekolah Anda ini sering ikut organisasi, Anda ini sering ikut kegiatan-kegiatan ya, organisasi, kegiatan-kegiatan sekolah ya, atau kegiatan OSIS ya kalau di SMA. Kalau di kampus ya ekstra SC ya biasanya itu ya, student center biasanya. Nah, di situ ada ya kegiatan-kegiatan organisasi. Nah, ketika Anda punya pengalaman, itu bisa dilampirkan sebagai referensi. Nah, ketika itu katakanlah ya secara akademik Anda ini sudah masuk kualifikasi ya, katakanlah kompetensi juga sudah ada. Secara pendidikan juga sudah memenuhi. Secara umur apalagi sudah memenuhi. Ya, terus interview. Nah, terus gagal terusnya, tidak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, ini bisa ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama ya, Anda tidak dikehendaki Tuhan ya, tidak dikehendaki Tuhan untuk jadi pekerja, tapi Anda dikehendaki Tuhan untuk menjadi pengusaha ya. Jadi ketika itu kita berpikir positif. Nah, ketika Anda berpikir negatif, akan muncul bahwasannya itu adalah sihir, teluh, santet. Jadi saya pernah mengalami itu teman-teman. Saya pernah mengalami yang sihir, teluh, santet. Nah, itu saya alami kurang lebih ya 5 tahunan ya. 5 tahun, bayangkan. Tidak ada pendapatan, tidak ada pemasukan. Saya ngelamar ke sana kemari. Ya. Secara kompetensi ya, saya melebihi. Secara pengalaman, secara pendidikan ya, saingan saya ini S1 semua. Ya, saya S2. Secara gaji ya, itu saya downgrade ya, saya turunkan ya. Sampai standar fresh graduate. Tidak ada yang menerima. Nah, padahal panggilan kerja ya, panggilan interview ya, dalam 1 bulan itu bisa 5 kali sampai 10 kali. Saya melamar lewat job street. Bayangkan ya, secara logika kan tidak masuk akal. Itu selama 5 tahun, bayangkan. Ya, tetap saya jalani saja. Ya. Sambil bekerja ya, sambil serabutan. Ya. Pinginnya mau masuk perusahaan ya. Ternyata apa ya, Tuhan pun tidak menghendaki ya, saya ini masuk perusahaan lagi. Ya, saya pikir semacam itu ya, selain ada
sihir teluh santet. Nah, sihir teluh santet itu pasti ya, saya bisa memastikan karena sudah di luar logika gitu ya. Ya, misalkan ya Anda standar Anda di perusahaan itu katakanlah ya gaji katakanlah 10 juta. Itu saya turunkan sampai 5 juta. Ya, tidak diterima. Seringkali kadang itu malah yang rekrut HRD-nya itu masih junior saya. Ya, masih jauh ya katakanlah. Istilahnya secara kompetensi, secara pengalaman, ya, secara jam terbang itu jauh. Itu tidak diterima. Nah, kalau itu sudah mengenai Anda, maka itu dinamakan sihir. Memang Anda dikondisikan semacam itu. Tapi Anda tidak usah patah semangat ya. Teman-teman Senin Legi. Saya pun tidak patah semangat ya, sampai detik ini ya. Ini sudah 1 tahun lebih ya. Saya tidak ngelamar. Ya, aplikasi itu tidak ngelamar pekerjaannya. Ya, apa yang saya lakukan? Ya, memberi konsultasi ya, konsultasi hukum. Ya. Saya buat konten ya di channel ya, ada konsultasi, ada kasus ya, pengajuan gugatan gitu ya. Saya buatkan gugatan. Dari situ saya dapat fee. Ya, lumayan lah. Bisa untuk makan gitu ya. Intinya di situ. Ya. Mungkin Tuhan itu mengkondisikan saya semacam ini. Ya sudah, terima saja. Akhirnya saya berkembang ya di channel itu ya, berkembang. Saya buat channel ini ya, Senin Legi. Ya, mungkin ini channel tentang hukum ya yang sudah saya ganti. Channel weton Selasa, weton Rabu, weton Kamis, weton Jumat, weton Sabtu. Ya, 9 channel ya teman-teman yang sudah monetisasi. Nah, itu saya pikir saya sama dengan mengelola sebuah perusahaan gitu ya. Dengan 9 channel tadi. Itulah tuh teman-teman ya, Senin Legi. Jadi jalan rezeki itu misterius. Jalan rezeki itu misterius. Nah, tetapi yang Anda harus lakukan adalah tetap mengejar. Tetap berusaha. Apa yang ada di depan Anda sudah, tidak usah ditolak. Itu dikejarkan, dimaksimalkan. Ya, untuk jangka pendek Anda, untuk jangka panjang sesuai dengan jurusan sekolah Anda, jurusan kuliah Anda, jurusan atau bakat Anda. Nah, jadi kalau teman-teman Senin Legi ya, sulit dapat pekerjaan itu ya. Ada faktor itu, faktor dari luar ya. Itu bisa jadi sihir, bisa jadi Tuhan tidak menghendaki Anda bekerja ya, menjadi karyawan itu tidak dikehendaki Tuhan, Anda dikehendaki jadi pengusaha. Faktor dari dalam, Anda belum kompeten ya. Belum kompetensi ya. Ya sebenarnya kalau faktor dari dalam ya saya rasa bisa dipelajari gitu ya. Kebanyakan faktor dari luar tadi ya. Kalau tidak sihir, Tuhan tidak menghendaki Anda di situ. Ya. Demikian saudaraku Senin Legi. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.